Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam episode Tadabbur Quran. Insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 121. Telah bersama kita Ustadz Dr. Andes Nuruddin. Beliau adalah dosen agama Trisakti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Sahabat inspirasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini marilah kita bersama-sama mentadabbur surat 2 ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Pemirsa dan sahabat inspirasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Ramadan ini karena di dalamnya Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dengan keindahan, keberkahan, dan keutamaannya yang sangat luar biasa. Sahabat inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa salah satu parameter benarnya keimanan seseorang diukur dari benarnya dalam dia membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 tadi. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab dan kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca, mereka itulah orang yang benar imannya. Dan barang siapa yang mengingkari Al-Quran, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut salah seorang sahabat Rasulullah SAW memberikan penafsiran atau memberikan tadabbur yang sangat dalam, sebagaimana diceritakan di dalam salah satu riwayat. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca, yang kemudian mereka itulah orang-orang yang dianggap benar imannya. Yang dimaksud dengan kata-kata yatlunahu haqqa tilawatih, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah pertama al-imanu bihi, mereka yang benar-benar mengimani Al-Quran tanpa ada keraguan, tanpa ada skeptis, tanpa ada sedikit pun terbesit di dalamnya tidak percaya apalagi mengingkari. Mengimani Al-Quran berarti adalah mengimani keseluruhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang perintahnya ringan atau sederhana sampai kepada yang perintahnya berat dan sulit untuk dilaksanakan, maka orang-orang yang benar imannya mereka adalah orang-orang yang mengimani keseluruhannya itu, tanpa memilih dan tanpa memilah-milah. Kemudian yang kedua,
Ya'maluna bima tadammanahu. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca adalah mereka yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dipraktekkan, diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik ayat-ayat yang mudah untuk dilaksanakan atau dipraktekkan, mudah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun ayat-ayat yang berat dan sulit untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba untuk terus mengamalkannya dengan sekuat tenaga. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawati adalah orang yang yuhalliluna halalahu wa yuharrimuna haramahu. Menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang amat sangat berat. Karena di dalam kenyataan kehidupan hari-hari kita banyak sekali hal-hal yang dipandang haram, tetapi karena kepentingan tertentu dan kebutuhan tertentu bagi sekelompok manusia, maka menjadi sesuatu yang halal. Dan kebalikannya, ada sesuatu yang jelas-jelas kehalalannya, jelas-jelas kebolehannya, tapi oleh karena kepentingan tertentu atau kebutuhan tertentu, atau karena faktor-faktor yang lain, yang halal bisa jadi berubah menjadi sesuatu yang kemudian haram. Sahabat inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali lagi bahwa orang yang dipandang benar keimanannya adalah mereka yang satu, mengimani Al-Quran dengan sebenar-benar mengimaninya, tanpa memilih-milih dan tanpa memilah-milah. Baik ayat-ayat yang ringan untuk diamalkan ataupun ayat-ayat yang berat diamalkan. Kemudian ya'maluna bima tadammanahu, mengamalkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran ini. Baik ayat-ayat yang ringan untuk diamalkan ataupun ayat-ayat yang berat untuk dilaksanakan. Kita imani semuanya, kita amalkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah yuhalliluna halalahu wa yuharrimuna haramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjustifikasi kepada orang yang melakukan tiga aktivitas tersebut di atas dengan kata-katanya ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang benar-benar keimanannya. Bagaimana dengan orang yang mengimani sebagian atau menolak sebagian? Mengimani sebagian atau mengingkari sebagian? Mengimani sebagian tapi juga menyembunyikan sebagian. Maka orang di sini dipandang oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi. Sahabat inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi paparan sederhana dan singkat tadabbur dari surat 2 ayat 121. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Sebagaimana diungkapkan tadi oleh Ibnu Abbas bahwa salah satu benarnya keimanan kita yang dijustifikasi oleh Allah adalah pertama, kita benar-benar mengimani keseluruhan dari Al-Quran tanpa memilih-milih dan memilah-milah. Yang kedua, mengamalkan keseluruhan dari Al-Quranul Karim juga tanpa memilih-milih dan memilah-milahnya. Yang ketiga, menghalalkan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar manfaat video ini bisa tersebar seluas-luasnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.